Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yulia Zahra dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 101200070. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman ma'rifatullah. Jadi, ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud atau sifatnya. Allah menjanjikan kebaikan bagi mereka, di antaranya yang pertama ada Al-Khalifah atau penguasa di bumi. Ada periode kenabian, periode kekhalifahan yang terjadi di atas nilai-nilai kenabian, periode mulkan Adamu, periode mulkan Jabanian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Dan yang kedua ada Tamkinuddin, yaitu diteguhkan agama Islam di muka bumi. Yang ketiga ada Al-Fatihah Amnu, Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram. Yang keempat ada Al-Barokat, yaitu keberkahan yang melimpah. Dan yang terakhir ada Al-Hayatun Taibah, kehidupan yang baik. Selanjutnya ada dalil yang kuat, yaitu dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Serta ada figur dalam ma'rifat. Yang pertama ada Rasulullah, orang paling utama dalam mengenali Allah. Dan yang kedua ada ulama amilum, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan ada dua cara mengenal Allah. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Ada juga yang selalu menjadi penghalang dalam ma'rifatullah. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Allah juga dikenal melalui ayat-ayatnya. Yang pertama ada ayat kauliyah, di mana terdapat di dalam surah At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah dan yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Serta ada ayat kauniyah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Selanjutnya, mengenal Allah melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akal. Terdapat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis syair. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang kedua, membenarkan. Dalam Quran surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw laqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Yang terakhir, menghasilkan iman. Selain itu juga ada melalui metode selain Islam. Yang pertama, dugaan dengan hawa nafsu. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang kedua ada ragu-ragu. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Nur ayat 50. Dan yang terakhir, berakhir kufur. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang al-manawi min ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat maradus syahwat. Di dalamnya ada al-fisku. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergulingan dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Terdapat di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19 berbunyi, wala takunu kalladzina nasullaha fahum anfusahum ulaika humul
fusiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Selanjutnya ada al-kibru. Terdapat dalam surah Al-Mu'min ayat 35. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Serta ada az-zulmu, kezoliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Terdapat di dalam surah As-Sajadah ayat 22. Oke, selanjutnya ada Al-Fatihah Kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Karena kebodohan mereka sendiri, mereka menduga bahwa diri mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada matul ma'asli, banyak melakukan perbuatan maksiat. Kalla bal dzana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marudu syariah. Yang pertama di sini ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 39. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Yang kedua ada al-irtiyab, oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Quran surah Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga ada al-inhiraf, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 13. Yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 7 yang berbunyi, mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Adapun beberapa dalil dari eksistensi Allah, kalian bisa lihat yang pertama ada dalil-dalilul fitri, dalil fitrah. Fitrah artinya al-khiqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah, terdapat pada surah Al-A'raf ayat 172. Serta ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Dan yang ketiga ada dalil ad-dalilul aqli, dalil yang dapat oleh akal. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain teori sebab dan teori keteraturan. Dan yang keempat ada dalil ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Serta yang terakhir ada dalil sejarah atau ad-dalitut. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Seperti terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.